Sebagai orang Islam, tentu, tidak asing lagi dengan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para walinya. Menurut akidah Sufi, wali Allah adalah sosok yang ditunjuk oleh Allah dengan berbagai keistimewaan berupa karomah yang dimiliki. Umat Islam perlu mengenal dan memuliakan mereka, karena mereka adalah intisari ulama soleh terdahulu, pimpinan ulama terkini, dan pemuka para wali. Dahulu kala, ada 4 wali agung yang terkenal di kalangan umat Islam Timur dan Barat, karena keistimewaannya ada di 4 penjuru arah. Ada 4 wali agung Allah, yang dikenal dengan nama wali kutub. Mereka ada di 4 penjuru arah atau disebut dengan wali autat. 4 wali tersebut, bertugas menahan alam semesta. Berikut, 4 wali agung Allah yang terkenal di kalangan umat Islam. Inilah 4 wali agung Allah, penjaga alam semesta. 1. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki nama lengkap Abu Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Ia adalah seorang ulama fikih yang sangat dihormati dan dianggap wali dalam dunia tarekat dan sufisme. Di antara karomahnya ialah bisa menghidupkan orang mati yang sudah meninggal ratusan tahun. Diriwayatkan dalam sebuah kitab, suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bertemu dengan umat Islam yang sedang berdebat dengan umat Nasrani. Mereka saling memperdebatkan Nabi yang paling sempurna, di antara Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bertanya kepada orang Nasrani tersebut, apa yang menjadi dasar dan apa dalilnya Nabi Isa lebih sempurna dari Nabi lainnya? Lalu orang Nasrani tersebut menjawab, Nabi Isa mempunyai keistimewaan, yakni mampu menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Selanjutnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membuat kesepakatan dengan orang Nasrani tersebut, jika ia mampu menghidupkan orang yang sudah mati, ia harus bersedia untuk mengimani Islam. Orang Nasrani tersebut menyetujui permintaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk bersedia masuk agama Islam dan beriman kepada Nabi Muhammad. Mereka bersama-sama mencari kuburan tua yang berisi mayat berusia sekitar 500 tahun. Selanjutnya di depan kuburan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengucapkan, Qum bi isnillah, yang artinya, bangunlah kamu dengan izin Allah. Seketika itu, kuburan terbelah 2, dan mayat keluar dari kuburan sambil bernyanyi. Konon, semasa hidupnya, mayat itu adalah seorang penyanyi. Menyaksikan peristiwa aneh tersebut, orang Nasrani tersebut tercengang, dan memenuhi janjinya masuk agama Islam. Dua. Syekh Ahmad Arifai. Syekh Ahmad Arifai adalah seorang ulama sufi berkebangsaan Irak abad ke-6 Hijriah 12 Masehi. Ia lahir di desa Hasan, Kegubernuran Wasit, Irak, dan meninggal di desa Ummu Ubaidah, suatu tempat yang terletak antara Wasit dan Basra. Ia dibanggakan oleh sejumlah ulama terkemuka kala itu. Di antara karomahnya ialah mencium tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 555 Hijriah. Saat itu Syekh Ahmad Arifai berumur 43 tahun, beliau berangkat ke Mekah untuk melaksanakan haji. Setelah di Mekah, beliau pergi ke Madinah untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di Madinah, Syekh Ahmad bersama para jamaah menuju ke Masjid Nabawi. Para jamaah melihat langsung bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab salam dari Syekh Ahmad Arifai. Syekh Ahmad Arifai berkata, Assalamualaikum wahai datuku. Lalu muncul suara, Waalaikumsalam wahai anakku. Imam Arifai lalu masuk ke dalamnya dalam keadaan gemetar dan menggigil. Warna kulitnya menjadi kekuning-kuningan. Imam Arifai berlutut sampai menangis seraya berkata dari kejauhan, aku kirimkan ruhku untuk selalu mengingatmu, sebagai perwakilanku. Aku bisa melihat dengan seluruh jasadku padamu secara kasat mata, maka ulurkanlah tanganmu, agar aku bisa mencium tanganmu, wahai Rasulullah. Tangan Rasulullah keluar dari makamnya, Imam Arifai langsung menciumnya, dan meminta ikut melihat dan mendengar langsung. 3. Syekh Ahmad Al-Badawi. Syekh Ahmad Al-Badawi merupakan seorang syekh yang sangat terkemuka di Jazirah Arab dan Timur Tengah. Beliau juga dikenal sebagai Al-Sayyid Al-Badawi oleh semua orang Muslim Sunni,
yang menghormatinya sebagai wali pada abad ke-13 di Maroko. Al-Said Al-Badawi mempunyai nasab mulia, sebagai salah satu tiang pilar dari 4 kelompok sufi. Di antara karomahnya ialah, mukanya bercahaya, sehingga beliau melilit wajahnya sebanyak 2 kali dengan sorban. Suatu ketika, seorang anak murid beliau, meminta untuk melihat wajah Syekh Ahmad Al-Badawi. Beliau menolak permintaan muridnya, namun atas desakan yang kuat, ia melihatkan wajahnya ke anak muridnya. Seketika itu anak muridnya meninggal dunia, terkejut melihat Syekh Ahmad Al-Badawi yang bercahaya. Semenjak peristiwa itu, beliau tidak pernah membuka lilitan sorbannya. Anak muridnya meninggal dalam keadaan mati syahid karena meninggal semasa menuntut ilmu. Selain itu, pernah suatu ketika, Syekh Ibnu Laban mengumpat. Seketika itu hafalan Al-Quran menjadi hilang. Ia berusaha beristighosah dan meminta bantuan doa orang-orang terkemuka di zaman itu. Selanjutnya ia menghadap kepada Syekh Yaqut Al-Arsi untuk meminta pertolongan. Keduanya bersama-sama berangkat menuju makam Al-Badawi dan berkata, "Wahai guru, hendaklah Tuan memberi maaf kepada orang ini." Dalam makamnya terdengar jawaban, "Ya sudah, tapi dengan syarat, ia mau bertobat." Akhirnya Ibnu Laban bertobat, dan tidak lama kemudian kembalilah ilmu dan imannya. Syekh Ahmad Al-Badawi sudah meninggal 200 tahun silam, namun tetap bisa memberi petunjuk bagi orang-orang yang berziarah ke makamnya. 4. Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili dilahirkan di Maroko, pada tahun 593 Hijriah. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili adalah seorang yang dianugerahi karomah yang sangat banyak, tidak ada yang bisa menghitung karomahnya, kecuali Allah. Adapun sebagian dari karomahnya yaitu, ketika umur 6 tahun, beliau telah mengenyangkan orang-orang yang kelaparan, pada penduduk negeri Tunisia, dengan uang yang berasal dari alam gaib. Beliau didatangi Nabi Khidir, untuk menetapkan beliau menjadi seorang wali, yang mempunyai kedudukan tinggi. Beliau bisa mengetahui batin, isi hati manusia, saat berusia 6 tahun. Beliau pernah berbicara dengan malaikat di hadapan murid-muridnya. Beliau menjaga murid-muridnya, meskipun di tempat yang jauh, dan beliau pun mampu memperlihatkan atau menampakkan Ka'bah dari negara Mesir. Beliau tidak pernah putus melihat atau menjumpai Lailatul Qadar, semenjak usia balik hingga wafatnya. Beliau tidak pernah terhalang sekejap mata pandangannya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selama 40 tahun. Artinya, beliau selalu berjumpa dengan Rasulullah, selama 40 tahun.